Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Marxisme. Selamat menyaksikan. Konsep pemikiran Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx menyusun teori besar ini berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem politik, serta sistem sosial. Marxisme mencakup materialisme dialektis, materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Latar belakang dari lahirnya Marxisme sendiri merupakan suatu bentuk protes Karl Marx terhadap paham kapitalisme. Ia beranggapan bahwa kaum kapital ini mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Menurutnya kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena harus bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil yang didapatkannya ini hanya dinikmati oleh kaum kapital. Banyak juga dari kaum proletar yang tinggal di daerah pinggiran serta daerah-daerah kumuh. Menurut Marx, masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi serta penguasa kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, menurut Marx, dengan mengganti paham kapitalisme dengan paham komunisme. Jika masalah ini terus dibiarkan, nantinya kaum proletar menurut Marx akan memberontak serta menuntut keadilan. Inilah sebab dari lahirnya Marxisme. Tokoh dari konsep pemikiran Marxisme yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Sedangkan beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1883 di London, Inggris, Britania Raya di umurnya yang ke-64 tahun. Pada tahun 1835 di usianya yang ke-17 tahun, Karl Marx masuk di Universitas Bonn untuk belajar filsafat dan juga sastra. Namun, ayahnya mendorong beliau untuk masuk di bidang hukum sebagai ilmu yang lebih terapa. Ia mendapatkan nilai yang bagus pada tahun pertama, namun kemudian nilainya terus menurun sehingga ayahnya memindahkannya ke Universitas Berlin yang lebih serius dan akademik. Karl Marx menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, penafsiran sejarah berdasarkan sudut ekonomi, kemudian yang kedua, kekuatan yang dapat mendorong kapitalisme, dan yang ketiga, menawarkan jalan alternatif untuk pembangunan ekonomi yang terencana. Karl Marx sangat terkenal dengan karya-karyanya yaitu The Communist Manifesto dan juga 3 volume Das Kapital. Beliau dijuluki sebagai bapak komunisme dari kaum terpelajar. Beliau memperdebatkan analisisnya mengenai kapitalisme dapat membuktikan bahwa kontradiksi kapitalis dapat memberi jalan kepada komunisme. Pengaruh Marxisme sangat luas dan dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh dari Marxisme. Yang pertama, pengaruh di bidang politik. Marxisme ini telah menjadi dasar bagi berbagai gerakan politik di seluruh dunia, termasuk komunisme, sosialisme, dan sosial demokrasi. Nah, gerakan-gerakan ini telah memperjuangkan berbagai tujuan, termasuk demokrasi sosial, kesetaraan ekonomi, dan hak-hak pekerja. Kemudian ada juga pengaruhnya Marxisme ini di bidang ekonomi. Nah, Marxisme telah mempengaruhi perkembangan teori ekonomi, termasuk teori surplus nilai dan teori eksploitasi. Teori-teori ini telah digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi kapitalis dan untuk mengkritik ketidaksetaraan ekonomi. Lalu pengaruh Marxisme di bidang sosial. Marxisme ini telah mempengaruhi pemikiran tentang berbagai isu sosial, termasuk kelas, gender, dan ras. Marx percaya bahwa kelas adalah faktor utama yang membentuk masyarakat dan bahwa kelas-kelas ini memiliki kepentingan yang bertentangan. Pemikiran Marx telah digunakan untuk menganalisis berbagai masalah sosial dan untuk mengupayakan perubahan sosial. Ini ada juga beberapa contoh pengaruh Marxisme di negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama, pergerakan buruh.
Marxisme telah menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan buruh di Indonesia. Gerakan-gerakan ini telah memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Contoh yang kedua ada partai politik. Partai-partai politik yang berideologi sosialis dan komunis telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Partai-partai ini telah memperjuangkan berbagai tujuan, termasuk demokrasi sosial, keadilan sosial, dan kesetaraan. Yang lalu juga ada pemikiran sosial. Marxisme telah mempengaruhi pemikiran tentang berbagai isu sosial di Indonesia, termasuk kelas, gender, dan ras. Pemikiran Marx telah digunakan untuk menganalisis berbagai masalah sosial dan untuk mengupayakan perubahan sosial. Nah, pengaruh Marxisme masih dapat dirasakan hingga saat ini, karena Marxisme terus menjadi dasar bagi berbagai gerakan politik dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tradisi Hegel. Dalam mengemukakan teori ini, Marx sangat dipengaruhi oleh Hegel. Bahkan sampai saat ini, kalangan Marxis masih menggunakan terminologi Hegel. Terdapat 10 ide Hegelianisme yang juga menjadi isi penting dari Marxisme. Pertama, realistis bukanlah suatu keadaan tertentu, melainkan sebuah proses sejarah yang terus berlangsung. Kedua, karena realistis merupakan suatu proses sejarah yang terus berlangsung, kunci untuk memahami realistis adalah memahami hakikat perubahan sejarah. Ketiga, perubahan sejarah tidak bersifat acak, melainkan mengikuti suatu hukum yang dapat ditemukan. Keempat, hukum perubahan itu adalah dialektika, yakni pola gerak triadik yang terus berulang antara tesis, antitesis, dan sintesis. Kelima, yang membuat hukum ini terus bekerja adalah alienasi yang menjamin bahwa urutan keadaan itu pada akhirnya akan dibawa menuju sebuah akhir akibat kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya. Keenam, proses itu berjalan di luar kendali manusia, bergerak karena hukum-hukum internalnya sendiri, sementara manusia hanya terbawa arus bersama dengannya. Ketujuh, proses itu akan terus berlangsung sampai mencapai suatu situasi di mana semua kontradiksi internal sudah terselesaikan. Kedelapan, ketika situasi tanpa konflik ini tercapai, manusia tidak lagi terbawa arus oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja di luar kendali mereka. Akan tetapi, untuk pertama kalinya, manusia akan mampu menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan tentunya mereka sendiri akan menjadi penentu perubahan. Kesembilan, pada saat ini, untuk pertama kalinya, manusia dimungkinkan untuk memperoleh kebebasan dan pemenuhan diri. Yang terakhir, ke-10, yaitu bentuk masyarakat yang memungkinkan kebebasan dan pemenuhan diri itu bukanlah masyarakat yang terpecah-pecah atas individu-individu yang berdiri sendiri seperti yang dibayangkan oleh orang liberal. Akan tetapi, merupakan sebuah masyarakat organik di mana individu-individu terserap ke dalam suatu totalitas yang lebih besar, sehingga mungkin memberi pemenuhan daripada kehidupan mereka yang terpisah-pisah. Kelebihan teori Marxisme yang pertama yaitu analisis kelas sosial. Teori ini menyoroti tentang ketidaksetaraan ekonomi antar kelas sosial dan munculnya konflik antar kelas sosial. Contohnya, konflik antara golongan bangsawan dengan golongan pedagang, dan konflik antara golongan pedagang dengan golongan buruh. Yang kedua yaitu pentingnya produksi dan buruh. Fokus pada peran produksi dan buruh menciptakan nilai suatu barang atau jasa. Yang ketiga yaitu pemahaman struktur kapitalisme. Pemahaman mendalam tentang struktur kapitalisme termasuk cara produksi, distribusi, dan pertukaran dalam masyarakat kapitalisme. Yang keempat yaitu kritisme terhadap kapitalisme. Teori ini memberi kritik yang mendalam terhadap sistem kapitalisme, termasuk kecenderungan dalam mengeksploitasi pekerja atau menciptakan ketidaksetaraan antar golongan. Yang kelima yaitu analisis aliensi. Pemisahan dari
hasil karya dari diri sendiri dan dari masyarakat. Ini juga memberi wawasan mendalam tentang dampak dehumanisme dan kapitalisme. Kekurangan atau kelemahan dari teori Marxisme. Yang pertama yaitu dehumanisme ekonomi, memposisikan ekonomi sebagai satu-satunya penentu dalam perubahan sosial dan mengabaikan faktor-faktor yang lainnya seperti faktor budaya, faktor politik, dan faktor individual itu sendiri. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman terhadap pluralitas, kurangnya mengerti antar keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat, mengabaikan beberapa faktor antar gender, agama, sosial, dan suku. Yang ketiga yaitu relevansi kontemporer, dianggap kurang relevan karena konteks-konteks global dalam masyarakat modern seperti prediksi Marx tentang keruntuhan kapitalisme tetapi belum terwujud sepenuhnya. Yang keempat yaitu kurangnya solusi yang praktis. Kritikus menurutnya teori Marxisme memberikan analisis konflik yang tajam tetapi kurang praktis dan kurang memberi solusi terkait dengan masalah yang ada. Yang kelima yaitu revolusi dan ketidakstabilan, menyebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi. Mereka menyoroti bahaya yang mencoba menggulingkan suatu sistem tanpa perencanaan atau struktur yang jelas.